Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang gak masuk? Masuk semua. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Pipit Amelia, Hadir, Bu. Mahiroh Durote Nasiha, Hadir, Bu. Cici Susanti. Hadir, Bu. Oke, masuk semua ya. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem respirasi. Oke, tar dulu ya. Dibuka bukunya ya. Dibuka mengenai sistem respirasi. Udah. Oke, hari ini kita belajar struktur dan fungsi sistem pernafasan. Oke, ada yang tahu sistem respirasi itu apa? Proses menghirup udara. Nah, iya benar Ci. Jadi, sistem respirasi itu adalah proses menghirup dan menghembuskan udara. Nah, setiap makhluk hidup itu pasti mempunyai saluran pernafasan dan memiliki fungsi yang spesifik. Ini struktur. Struktur ini berarti alat organ sistem respirasi. Nah, sistem respirasi itu ada apa aja? Yang pertama, apa Ci? Hidung, betul. Yang pertama hidung. Yang kedua apa? Lari. Ya, faring. Selanjutnya apa lagi? Lari. Lari ya, betul. Yang keempat, pipit apa? Trakea. Ya, trakea. Yang kelima apa? Bronkus. Ya, bronkus. Lalu ada bronchiolus. Lalu ada yang terakhir namanya alveolus. Oke, nah Ibu akan menampilkan gambar yang itu dia organ sistem pernapasan. Nah, yang pertama kayak tadi ya, dimulai dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Oke. Yang pertama adalah hidung. Hidung merupakan tempat pertama yang dilalui udara dari luar. Oke. Nah, di dalam rongga hidung ini terdapat rambut. Nah, rambut ini berfungsi untuk apa, Pit? Menyaring udara. Ya, untuk menyaring udara kotor yang masuk dari luar dan mengatur suhu udara yang masuk ke paru-paru. Yang kedua, tenggorokan atau faring. Tenggorokan apa yang dari tahu? Apa bedanya tenggorokan sama kerongkongan? Apa? Tenggorokan itu untuk saluran pernafasan, sedangkan kerongkongan untuk Sistem pencernaan. ya. Jadi tenggorokan ini atau faring ini merupakan jalur terusan setelah menghirup udara melalui hidung. Nah, faring ini merupakan persimpangan antara rongga mulut ke kerongkongan. Jadi letaknya si faring ini adalah di bawah tengkorak kita.
Nah, di faring ini ada yang namanya rambut Pangkat. getar. Nah, rambut getar ini berfungsi untuk menyaring atau menolak benda-benda asing dari luar yang bakal masuk ke pernafasan kita. Oke, selanjutnya yaitu laring. Nah, laring merupakan penghubung antara faring dan trakea. Oke, di laring ini kan ada yang namanya epiglotis. Nah, epiglotis ini yaitu yang menghalangi masuknya makanan ke saluran pernafasan. Jadi, perannya epiglotis ini yaitu kalau misalnya kita sedang berbicara atau kita sedang bernafas, jadi epiglotis ini otomatis akan membuka. Tapi apabila kita sedang makan, jadi kantung epiglotis ini akan menutup. Selanjutnya yaitu trakea atau batang tenggorokan. Trakea ini berada di daerah leher di muka kerongkongan. Di sini bisa dilihat. Jadi trakea ini memiliki cincin-cincin. Jadi dia tuh bentuknya seperti cincin ya, dan dia ini merupakan tulang rawan. Nah, di trakea ini ada yang namanya rambut getar. Nah, rambut getar ini berfungsi untuk menolak debu atau kotoran atau benda-benda asing yang akan masuk ke saluran pernafasan. Selanjutnya bronkus. Nah, di bronkus ini ada 2 cabang. Bronkus ini dibagi 2 lagi ya. Nah, bronkus ini dibagi 2. Ada bronkiolus namanya, ada bronkiolus kiri dan bronkiolus kanan. Oke. Nah, dari bronkiolus ini, setelah bronkiolus kan ada alveolus nih. Nah, bronkiolus ini dibagi menjadi pembuluh-pembuluh halus. Nah, pembuluh-pembuluh halus ini dinamakan alveolus. Nah, alveolus ini ya disinilah terjadi proses pertukaran gas, yaitu CO2 dan O2. Oke, materinya sudah selesai. Nah, Ibu akan membagikan lembar diskusi. Jadi kalian nanti diskusi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, mengetahui letak dan struktur organ pernapasan manusia melalui kegiatan diskusi. Nah, yang kedua, menjelaskan struktur dan fungsi organ pernapasan pada manusia melalui diskusi. Nah, Ibu akan membagikan, nanti ini dikerjakan ya. Nih. Nanti kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit. Oke, dikerjakan ya. Ada yang nggak ngerti nggak? Nggak apa-apa nih, ditulis-tulis aja dulu. Nggak apa-apa, tulis-tulis aja di sini, cocok itu kan nggak apa-apa. Kalau ada yang nggak dimengerti bisa ditanya sama Ibu ya. Baca lagi aja yang tadi yang kata Ibu. Yang ini nanti kamu baca ya. Oke anak-anak, waktu diskusinya sudah habis ya. Nah, Ibu minta perwakilan 1 orang maju ke depan untuk presentasi dari diskusi tadi ke depan. Oke, silakan Pipit Amelia. Dulu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya dibaca dulu. C. Pertanyaan diskusi. Lengkapilah keterangan gambar sistem pernapasan pada manusia di bawah ini. Ya, apa jawabannya?
Yang pertama laring, Ya, betul. kedua trakea, yang ketiga bronkus, yang keempat bronkiolus. Bronkiolus dibagi menjadi dua, yaitu bronkiolus kanan dan bronkiolus kiri. Yang kedua, dari gambar di samping organ yang berfungsi sebagai tempat pertukaran O2 dan CO2 ditunjukkan pada nomor 2, Apa? yaitu alveolus. Ya. Yang ketiga, coba ceritakanlah proses sistem pernapasan. Yang pertama rongga hidung. Dimulai rongga hidung. Selanjutnya faring. Terus laring, trakea, bronkus, paru-paru atau bronkiolus dan alveolus. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Proses pernapasan pada manusia dimulai dari udara, masuk melalui hidung, kemudian masuk ke tenggorokan, kemudian masuk ke paru-paru, di mana oksigen diserap oleh pembuluh darah kapiler di alveolus paru-paru. Oke. Terima kasih, silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk Pipit Amelia. Nah, jawabannya benar semua ya. Berarti kalian sudah memahami dari materi yang Ibu jelaskan tadi. Oke. Untuk minggu depan, kalian tugasnya meresum dari materi yang disampaikan hari ini ya. Oke, pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.